Ikhwanil iman, ada perbuatan benar dan juga ada perbuatan yang salah. Ada perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, ada perbuatan yang baik di mata hukum. Ada bagus, ada jelek, ada mungkar, dan juga ada yang berbuat baik. Itu dalam kehidupan di dunia. Dan juga kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, dihadapkan oleh dua macam peristiwa-peristiwa, baik mungkar ataupun baik. Ada sesuatu yang disenangi dan juga ada sesuatu yang tidak disenangi. Itulah memang ketentuan hidup di dunia. Akan tetapi kata Rasul Muhammad SAW, bila mana kita beriman, kita akan bisa memilah dan memilih di antara kedua perbuatan tersebut. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW, "Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min." Bila mana perbuatan baik itu menyukai hatimu dan perbuatan jelek itu hatimu merasa sedih, fa anta mu'min, maka kamu adalah orang-orang mukmin. Hadis Rasul Muhammad SAW ini tanpa pemahaman yang berbelit-belit, bahwasanya Rasul Muhammad SAW memberi gambaran pada kita sebagai umatnya. Apabila perbuatan kita melakukan sesuatu yang baik, ternyata kebaikan itu, amal yang kita lakukan, hati kita merasa senang. Dan juga sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan tidak baik, melakukan yang melanggar ketentuan hukum baik agama maupun negara, hati kita itu spontan merasa sedih. Apa katakan Nabi? Fa anta mu'min, kalian termasuk orang-orang mukmin. Ternyata hadis Nabi yang diucapkan Rasul berabad-abad tahun yang lalu, sekarang permasalahannya terbukti kalau tidak hati-hati. Kenapa demikian? Di zaman akhir nanti, 50 tahun yang akan datang, bahkan lebih didekatkan lagi, 20 tahun yang akan datang, lebih dekat lagi, 10 tahun, lebih dekat lagi 5 tahun, 2 tahun yang akan datang, ataupun sekarang, ternyata kalau kita lihat di media-media sosial, kemungkaran sudah ditampakkan, bangga, diupload di medsos, penganiayaan, minuman keras, geng motor, kenakalan remaja, diupload dengan riang gembira, tidak ada sedih dalam hatinya. Libido seksualitas antar remaja diupload, mengkhawatirkan. Dan sekarang bukan 50 tahun yang akan datang, bukan 1000 tahun yang akan datang, bukan sampai hari kiamat. Sekarang kita sudah melihat suasana kemungkaran yang nyata dengan riang gembira, minum minuman keras dengan bangga, menganiaya dengan bangga, bertengkar.
itu yang kita saksikan kebanyakan di media sosial, apalagi yang belum diupload. Banyak sekali kemungkaran-kemungkaran dengan senyum bangga pada dirinya. Maka pantaslah kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqana wa ankum sayiatikum wa maghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil, kemampuan untuk membedakan mungkar dan baik kepada kamu, dan menghapus kesalahan-kesalahan kamu, menghapus dosa-dosa kamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ikhwanil iman, maka Allah Subhanahu wa taala memberi reward. Kenapa demikian? Kalau orang itu benar-benar menjaga keimanannya, menjaga ketaatannya di zaman-zaman yang penuh dengan maksiat, dijaga dengan istiqomah, maka Allah memberi furqan. Apa furqan? Insting dalam jiwa, tanpa ada paksaan orang. Insting dalam jiwa, insting dalam otak, pikiran, akhlak, semua pribadinya secara otomatis diberi furqan, bisa membedakan mana perbuatan jahat, mana perbuatan jelek, mana perbuatan halal, mana perbuatan haram, mana anarkis, mana lembut, itu bisa membedakan. Diberi furqan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala memberi furqan dalam jiwanya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dihapus dosa-dosanya, dan itu merupakan karunia Allah yang sangat besar. Intinya firman Allah dalam Al-Quran ini surat Al-Anfal ayat 29, bila mana di era zaman setelah globalisasi, kemaksiatan merajalela, kemungkaran sudah nyata, dilaksanakan dengan riang gembira, di mana ada seseorang yang menjaga keimanannya, menjaga ketaatannya dengan baik di masa itu, di masa di mana banyak geng motor yang merajalela meresahkan masyarakat, di mana banyak pemuda yang mabuk-mabukan, bertengkar, di mana orang yang menganiaya yang lemah dengan riang gembira. Di situ kalau bisa menjaga, mengendalikan, akan diberi furqan, insting bawaan, bisa membedakan secara otomatis. Di samping itu, bila ada perbuatan dosa di masa lalu, diampuni oleh Allah. Dan juga apabila ada dosa-dosa yang masih ada, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan tantangan yang berat di zaman-zaman akhir. Dan itu salah satu karunia yang sangat besar, dzul fadlil azim, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara peristiwa ini, pemerintahan sudah berdaya upaya, khususnya Gubernur Jawa Barat Bapak Aing yang kita kenal, di mana anak-anak remaja, khususnya pelajar SMP SMA yang agak bandel, diarahkan dengan baik didikan di kemiliteran sebagai punggawa penjagaan negara. Mudah-mudahan di masa mendatang sadar. Itu banyak yang apresiasi, khususnya rakyat Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti seluruh Indonesia bisa membina anak-anak yang memang lalai dalam pergaulan, dibina, diarahkan negara. Kenapa? Negara itu andil besar dalam maksiat. Kalau hanya ulama, ustadz, para kiai hanya berkoar-koar,
hanya menasihati. Tapi kalau pemerintah dengan kebijakan, dengan tanda tangan aja, permasalahan didukung dengan aparat yang lainnya sangat mudah dilakukan. Mudah-mudahan aparat-aparat kita, para pemerintah sangat memperhatikan khusus bab kemaksiatan, bab kenakalan, khususnya remaja atau manusia pada umumnya. Sehingga negara penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara akan senantiasa diampuni segala dosanya. Masyarakat Indonesia akan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang mukmin Islam yang kafah, bisa membedakan hak yang batil sesuai dengan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tampakkanlah yang baik itu baik dan berilah kami kekuatan untuk melakukan, dan tampakkan yang jelek itu jelek dan berilah kekuatan aku untuk menjauhkannya. Itulah doa-doa yang diterapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mempunyai insting bisa membedakan perbuatan yang hak dan yang batil, insya Allah.